Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Didi. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang layout-layout yang ada di Android. Nah, sebenarnya layout yang ada di Android itu ada tiga ya, yang umum ya. Yang pertama ada yang disebut dengan linear layout, terus yang kedua ada yang disebut dengan relative layout, dan yang terakhir ada yang disebut dengan constraint layout. Nah, kalau di dalam Android sendiri sebenarnya ada banyak sih jenis-jenis layout. Kalau kita buka di Android Studio itu kita masuk ke REST terus draw layout ya. Kita buka layout. Nah, di sini pada saat kita buka di sini kita buka desain. Nah, di sini ada namanya layout. Jadi selain tiga jenis tadi, layout itu ada yang disebut dengan frame layout. Nah, ini biasanya untuk bikin frame-frame atau bikin gambar-gambar ya. Atau ada juga yang disebut dengan table. Ini untuk buat table yang ada di Android, dan ada juga yang disebut dengan table row. Ini kalau untuk apa ya istilahnya ya? Sama kayak table juga, cuma di sini lebih cenderung dia untuk membuat table banyak ya. Membuat row, membuat baris ya kalau kalau kita artikan di sini. Intinya dua layout ini berhubungan dengan table, ada juga yang disebut dengan space, tapi yang umum biasanya dipakai ada yang disebut dengan constraint, relatif, dan linear layout. Tiga itu aja sih yang penting. Nah, kalau kalian buka di Android ini, kalau ada yang disebut dengan linear ya, linear layout itu adalah layout yang bentuknya linear. Bentuknya bisa kanan, bisa lurus, bisa vertikal, bisa horizontal gini kalian di sini ya. Nah, ini bentuknya seperti ini tandanya. Nah, jadi kalau linear layout ini kalau kita memasukkan button atau memasukkan istilahnya memasukkan item ke dalam situ, ke dalam layout itu, maka layout itu hanya bisa bergerak horizontal atau vertikal saja. Contohnya seperti ini. Di sini aku coba bikin baru ya, HTML baru, activity bukan, kita buat layout resource baru ya di sini. Oke, kita coba ini belajar layout. Nah, ini oke, langsung aja. Nah, di sini kita coba-coba aja ya. Bentar, ini git ya, ini sudah connected, nanti cancel aja, kita masukkan belakangan aja. Nah, yang pertama-tama sebelum kita masukkan item atau memasukkan button atau masukkan widget yang lain atau misalkan item-item lain, kita harus pertama kita definisikan dulu layoutnya dulu apa, karena layout itu bisa dibilang sebagai dasar dari kita membuat sebuah aplikasi Android ya. Nah, kalau kita lihat di sini bentukannya masih kosongan, tapi kalau secara default layout yang ada di dalam Android itu dia menggunakan constraint layout. Nah, secara default. Nah, kalau nggak salah, kalau kita baca di keterangan di Google ya, di sini linear layout itu sebenarnya sudah tidak terlalu sering dipakai karena posisinya itu tidak fleksibel, dia hanya bisa horizontal dan vertikal saja. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, coba kita masukkan horizontal untuk yang linear. Nah, coba di sini. Oke, bentar. Ini kita coba send aja, kita hapus ya. Nah, jadi posisinya dia hanya cuma di kanan atau kiri aja. Nah, coba kita pengen masukkan button ya. Nah, button ini nggak bisa digerakkan nggak bisa digerakkan. Oh, bentar. Oh, ini dia masih constraint ya. Oke, kita hapus dulu. Ternyata di sini dia masih constraint layout. Coba kita ganti. Bisa nggak diganti ya? Defaultnya masalahnya di sini yaitu nggak bisa. Nggak bisa ya. Berarti di sini bentar. Berarti coba kita masukkan teks. Soalnya kalau Android yang baru atau kita pakai Android yang baru, defaultnya dia pasti constraint. Kalau kita masukkan apapun di sini, apakah dia akan bisa sesuai dengan ini? Oh ya, nggak bisa, ini dia nggak masuk ke sini. Oke. Tetap nggak bisa ya. Ini bisa nggak kita ubah ya?
Constraint selection nggak bisa. Coba organize bisa nggak? Convert view. Oh, bisa nih, kita coba convert ke linear layout. Nah, kira-kira bisa. Oh, bisa nih, horizontal. Nah, horizontal tuh dia bisa hanyanya nah, dia nggak bisa ke kanan kiri ya, gitu ya, horizontal. Tapi di sini kok nggak bisa ya, tapi logiknya ya dia hanya bisa ke kanan kiri ya, tapi kok ini nggak bisa. Mungkin ini gara-gara ada ini ya. Coba kita hapus ya. Nah, coba bisa. Oh, nggak bisa juga. Kenapa ini? Soalnya yang aku tahu ini kalau kita sudah pakai Android Studio yang terbaru, defaultnya dia walaupun kita sudah bolak-balik ke sini, posisinya pasti dia tidak akan berubah terus ya. Dia akan kita coba cari lagi linear layout yang bentar, di sini ada, soalnya ada settingannya ini, jadi agak susah kalau kita memakai bentar ini soalnya ada settingan ini, convert horizontal vertikal. Coba nggak bisa juga ya digeser ya, kenapa ya? Seharusnya ada settingannya di sini. Ini convert yang aku tahu posisinya ini dia hanya bisa dilakukan memindahkan besi dari kiri ke kanan atau kanan kiri. Mungkin di sini bentar. Kalau aku nggak salah ya, di sini ada satu settingan untuk posisi layout, kalau nggak salah ya, layout. Ini soalnya harus di-coding dulu. Nah, di sini kalau nggak salah ada, coba kita lihat di sini ya untuk textingnya. Coba testingnya di sini. Nah, kita kopas aja ini ya, daripada kita bikin baru. Ini soalnya kalau Android Studio yang baru kayak gini, dia defaultnya seperti ini. Nah, coba masuk ke desain. Nah, di sini. Nah, kita lihat ya. Ini layoutnya versi vertikal. Vertikal itu, oh ternyata kayak gini. Dia posisinya akan mengisi terus semua posisi, defaultnya dia pasti di sebelah kiri atau sebelah kanan. Terus kalau misalkan ada salah satu item kehapus, dia akan bergeser ke atas kayak gini. Ini yang vertikal. Oh ya sudah, berarti dia tetap tidak bisa digerakkan ya, tidak bisa digerakkan secara pakai kursor kayak ini, nggak bisa. Ada settingannya. Selanjutnya kalau misalkan kita change dia untuk horizontal, misalkan ya berubah ya posisinya, jadi posisinya berubah jadi horizontal, jadi gesernya kanan kiri. Jadi kalau misalkan ada salah satu item kita hapus, item yang lain akan bergeser dari kiri ke kanan. Oh, jadi dia tidak berubah posisi, tidak merubah posisi berdasarkan gerakan mouse ya. Dia akan berubah posisi ketika ada salah satu item yang dihapus. Misalkan ada menumpuk-numpuk item, akan berubah sendiri. Oh, itu mungkin itu maksudnya kalau misalkan di Android Studio sekarang itu dia memasukkan constraint dulu. Tujuannya ya gitu, jadi biar bisa berubah arah semau kita ya. Oh ya, seperti itu. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan apa tadi, linear. Sudah ada disebut dengan relatif layout. Katanya sih lebih powerful daripada linear layout. Kita coba dulu. Nah, kita coba langsung codingnya aja ya, kalau nggak salah ada. Coba copy. Nah, sudah, kita coba masuk ke code. Jadi relatif itu lebih powerful daripada linear. Cuma kalau yang aku tahu kekurangannya, kalau misalkan kita menggunakan relatif layout untuk satu jenis Android dengan ukuran misalkan 5 inch, 6 inch itu pasti untuk perubahan ukuran itu harus kita sesuaikan. Jadi dia nggak bisa menyesuaikan secara otomatis. Nah, lain halnya kalau constraint. Constraint itu bisa menyesuaikan secara otomatis berdasarkan ukuran layarnya. Nah, kita coba dulu apakah benar teori yang sudah aku bikin tadi. Nah, kita lihat desainnya. Nah, jadi relatif layout itu kita bisa ngatur ini sesuka kita. Nah, posisinya dia akan berubah sendiri. Bisa nggak berubah nggak ya? Nah, bisa berubah nih. Nah,
Nah, jadi dia tapi berubahnya nggak bisa semau kita ya. Cuma kenapa nggak bisa semau kita? Karena ada istilah yang ini. Nah, dia ngikutin apa sih? Posisinya mana ya di sini spotnya. Nah ini margin top, margin left, align parent. Nah ini harus kita pelajarin juga nih. Posisi layoutnya kalau posisi kiri dia berapa sih maksimal ukurannya. Nah terus kalau dia ngikutin parent enggak, parent itu maksudnya orang tuanya posisi dari layoutnya di mana sih. Nah posisi layoutnya kan ada full di sini kan, full di seluruh layar ini. Nah maka dia pasti akan ngikutin parentnya adalah ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi katanya lebih fleksibel daripada linear yang hanya bisa geser kanan dan kiri. Sedangkan kalau relatif mungkin dia ada batasannya mungkin ada salah satu yang menjadi parentnya atau ketuanya. Nah, ketuanya kalau di sini bukan relatif ya, maksudnya ada kesalahan. Jadi ketuanya adalah ini, parentnya adalah ini. Jadi dia ngikutin parentnya. Parentnya adalah ini. Dia ngikutin parent ini. Nah, walaupun kita geser-geser kanan kiri, dia pasti akan tetap berubah. Nah, tapi ini tidak akan bisa berubah karena ini adalah parentnya atau orang tuanya. Jadi seperti itu. Selanjutnya yang terakhir ada yang disebut dengan constraint layout. Nah, ini katanya lebih fleksibel daripada layout yang lainnya. Dan defaultnya kalau kita membuat project di Android, membuat layout itu pasti dia otomatis akan membuat layout baru ya. Layoutnya disebut dengan layout constraint secara otomatis kalau kita bikin layout baru. Coba aja kita coba bikin ya. Kita coba belajar constraint. Oke. Nah, kalau kita ini cancel aja. Nah, defaultnya belajar constraint kalau di sini nih typo sedikit ya. Nah, otomatis sudah di sini. Nah, sudah dia otomatis constraint layout. Nah, jadi itu mau kita naruh posisi tombol di sini kah? Di sini kah? Nah, dia akan bisa nggak ada aturan segala. Jadi lebih fleksibel. Cuma ya itu kalau di constraint ini ada beberapa setting-setting harus kita pelajarin. Nah, seperti ini ukuran dari layoutnya, ukuran dari itemnya harus sesuaikan sama apa. Nah itu harus kita pelajari. Terus tapi sebenarnya sih kalau aku bilang nggak ada kekurangannya ya kalau untuk constraint layout ini. Cuma kalau untuk lebih aman ya sebenarnya kita bisa menambahkan layout baru di dalam ini dalam satu layout. Nah misalkan di sini kita pengen nambahkan guideline-nya misalkan lurus nih. Nah ini sini jadi kita bisa menambahkan ini sebagai parentnya, ketuanya. Nah sekarang di sini dia akan berubah posisi. Nah ini sebenarnya ini tidak akan kelihatan ya perubahannya akan kelihatan pada saat kita implementasikan di Android kita atau di virtual Android kita. Nah dia akan kelihatan dia kalau misalkan posisi layarnya semakin besar, maka buttonnya akan ngikut juga posisinya ke arah kanan kah atau ke arah kiri, tergantung dari kita atur. Kalau misalkan semakin besarnya layar semakin besar, berarti dia nanti otomatis ini akan berubah posisi ya, agak ke kanan menyesuaikan lah. Nah, kalau misalkan kita menggunakan tetap constraint, maka dia posisinya akan di sini terus. Kalau nggak salah ya, seingat saya seperti itu. Oke, nah selanjutnya untuk constraint sudah. Nah, coba kita lihat di website lainnya. Di sini aku coba dapat dari Codepolitan. Mungkin ada tambahan penjelasan ya. Jadi di sini layout yang dibahas dia ada 5 ya kalau nggak salah. 4 atau 5 ya dibahasnya. Ada 5 ya. Seperti yang sudah aku bilang tadi ada 5 layout yang penting di dalam Android. Yang pertama adalah layout linear atau layout itu adalah semua cheat view-nya prosesnya satu arah atau vertikal horizontal sama seperti yang sudah aku tunjukkan tadi ya. Dia bisanya kanan-kanan, kiri-kiri, atas-atas atau bawah-bawah. Ada yang disebut dengan relatif. Penataannya bisa dibilang sesuai namanya relatif, dimana penataannya lebih bebas daripada yang linear. Nah ini seperti ini. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan constraint. Tadi sudah aku jelasin tadi. Constraint itu lebih mirip dengan relatif, cuma letak view bergantung pada view lain dalam satu layout. Nah jadi bisa dibilang
dengan adanya constraint dia bisa memasukkan view dalam view. Berarti misalkan dalam constraint kita bisa masukkan relatif atau linear layout ke dalamnya. Sedangkan nanti di dalam relatif layout atau misalkan di dalam layout yang sudah kita masukkan ke dalam constraint itu dia akan mengikuti posisi dari layout yang ada di dalam itu. Jadi bisa dibilang kita memasukkan satu buku, ketumpuk lagi buku lagi. Nah, buku itu akan mengikuti aturannya dalam buku. Nah, ribet ya penjelasannya. Jadi kalau bisa dibilang gambarannya seperti ini. Nah, tadi sudah aku jelasin nih. Jadi di dalam constraint itu kita bisa tahu dia menggunakan constraint atau enggak. Kita lihat dari di sini. Nah, kalau nggak salah di sini bisa kelihatan ya. Nah, di sini dia ini nggak ada garis-garisnya, garis bantunya ya. Biasanya ini ada garis bantu biasanya kalau di dalam constraint itu. Kalau di Android lama itu ada garis-garisnya, bisa membedakan. Nah, kayak gini. Tapi kalau di Android yang baru sekarang kalau nggak salah dia sudah defaultnya sudah menggunakan constraint semua. Jadi linear itu linear sama apa namanya relatif itu dimasukkan ke dalam constraint. Jadi seperti ini. Jadi ini parentnya parent dari ini, parent dari button 3 adalah button 2, parent dari button 2 adalah guideline. Parentnya dari guideline adalah constraint. Jadi seperti itu pembacaannya. Selanjutnya frame layout itu bisa digunakan buat objek saling bertindihan. Oh, untuk menindih ya, benar kan yang sudah aku bilang tadi ya, menindih atau memasukkan gambar ke dalam. Misalkan di sini kita membuat button di atas image. Nah, kita membuat button di atas image. Jadi, nanti ada image, terus kita buat buttonnya dalam sini seperti ini. Nah, kalau kita tidak menggunakan frame layout, kita tidak bisa menindihnya ya. Contohnya seperti ini. Di sini aku mencoba masukkan, misalkan di sini. Nah, ini teks ya, kita bisa tindih nggak sini? Oh, ternyata kalau pakai constraint bisa ditindih ya. Tapi kalau misalkan image view gini, kira-kira oke nggak? Kita coba ya. Kira bisa nggak? Ditindih nggak? Bisa kok. Oh, mungkin pada saat ditindih ini untuk mengunci ya. Kayaknya untuk frame layout itu untuk mengunci agar gambar dan tombol itu jadi satu gitu ya. Selanjutnya di terakhir adalah table. Ini biasa untuk membuat table dalam Android ini. Jadi sebenarnya kalau dengan ada table bisa lebih rapi ya tampilan dari Android kita seperti itu. Jadi sebenarnya untuk layout itu tritik agak susah mudah dipahami dan juga susah dimengerti. Jadi tricky aja sih kita ngetriknya kayak gimana cara makainya penggunaannya. Tapi saran aku sih sebelum kita membuat sebuah aplikasi mending kita pahami dulu atau kita buat dulu desain dari aplikasinya baru kita pahami yang coding di sini. Ya, yang paling penting ya di sini penggunaan layout kita harus benar. Kita butuhnya apa, kita harus pakainya apa. Misalkan kita butuhnya untuk Androidnya nanti khusus ini ya sudah kita pakai yang linear atau amannya ya sudah kita masukkan constraint dulu baru nanti kita masukkan linear atau masukkan relative layout atau frame atau table ke dalam layout seperti itu. Nah, itu aja sih mungkin itu aja sih tambahan dari aku. Nah, ini sebenarnya untuk pengertian dari layout itu sebenarnya sudah aku jelasin di video aku yang sebelumnya yang awal-awal itu, cuma mungkin gara-gara masalah sound atau suara jadi nggak terdengar jelas ya. Nah, jadi sini aku tambahin juga ya, ada beberapa tambahan untuk link referensinya nanti kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Oke, mungkin itu aja sih video dari aku kali ini. Kurang dari minyak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.